Hai, balik lagi sama gue di sini. 1 Yohanes 1 ayat 5 tertulis, Allah adalah terang, dan di dalam Dia tidak ada sama sekali kegelapan. Karena terang yang besar, juga cahaya ilahi akan datang kepada mereka, orang-orang yang terpilih. Untuk sama-sama bisa kita jadikan kisah yang menginspirasi buat gue atau buat kalian semua yang ada di rumah. Yuk, gue mau ngajakin teman-teman semua untuk saksikan kisah 2 orang sahabat gue, yaitu Andres dan Ivan. Bagaimana mereka berdua menemukan titik balik di dalam kehidupannya. Shalom, nama saya Andres. Saya asli dari Papua dan saya masuk penjara karena kasus narkoba. Shalom, nama saya Ivan. Saya tinggal di Jakarta. Saya masuk penjara ini karena kasus saya pemakai narkoba, pemakai berat. Saya punya pengalaman pribadi yang berpikir bahwa penjara tuh udah kelam, pasti kita di sana akan mengalami banyak persoalan dan akan gak jadi lebih baik. Saya merasa seperti jalan itu buntu di penjara ini. Tapi saya bersyukur bahwa lewat penjara lah saya kembali bisa ketemu rumah Tuhan, gereja, dan saya bisa beribadah kembali. Setiap hari saya berkumpul sama teman-teman, sama komunitas yang bisa saling support, saling mendukung dalam rumah beribadah, sehingga saya melihat hari lepas hidup saya jauh lebih baik. Ketika saya ketemu gereja Galilea, saya baru tahu di firman. Saya baca firman, saya berdoa, ternyata banyak sekali hal-hal yang saya tidak ketahui. Seandainya saya dari dulu baca firman, mungkin saya tidak akan masuk penjara gitu kan. Awal ketika saya masuk penjara, jujur bahwa saya hilang arah sama sekali. Bahkan teman apapun tidak ada yang sama sekali support. Kemudian saya ambil langkah bahwa ini waktu bagi saya untuk coba berserah sama Tuhan. Saya gunakan waktu-waktu hari-hari itu terus berdoa. Berapa kali sekedar ibadah, tapi gak ada sama sekali yang ngajak. Dan saya dapat hidayah atau dapat ini dari Tuhan. Saya harus ambil komitmen untuk menjadi pengurus gereja. Dan ketika saya ambil komitmen itu, kemudian Tuhan pakai saya menjadi worship leader. Puji Tuhan, saya terus setia untuk melayani sampai hari ini. Saya bergabung, saya menjadi pengurus. Pekerjaan saya itu dari mulai nyapu, ngepel semua sampai saya jadi singer, pernah juga jadi worship leader, dan banyak-banyak hal yang saya kerjakan yang positif di gereja Galilea. Dan yang pasti yang saya dapatkan adalah bahwa saya memang dipaksa oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Dia gitu. Jadi terus terang saat ini usaha saya tutup, saya sudah bangkrut, saya sudah nggak punya harta duniawi, tapi saya dipaksa untuk mencari harta surgawi. Dimana setelah saya mendapatkan banyak harta surgawi, kalau di firman kita itu semuanya akan nyusul, itu semuanya akan harta duniawi itu akan datang kepada kita. Sehingga saya bisa meninggalkan pemikiran untuk kembali ke narkoba itu hilang sama sekali. Saya hidup semakin hari semakin baik bersama dengan Tuhan. Saya berharap bahwa kita bisa lebih baik ketika melihat bahwa penjara, yang orang berpikir penjara itu harus seperti apa, ternyata jalan yang saya temukan di lewat penjara, saya bisa kembali mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga ketika saya bebas nanti, saya berharap saya bisa jauh lebih baik, memiliki hidup dengan keluarga lebih baik, dengan masyarakat, dengan teman-teman juga lebih baik. Itu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan sudah mengizinkan saya berada di sini, sehingga saya sudah bersih dan saya tidak takut lagi untuk menghadapi hidup apapun di luar sana, karena saya sudah lebih dekat lagi kepada Tuhan, lebih dekat lagi dengannya. Kenapa saya sangat bersyukur ketika masuk di penjara hari ini? Karena sekian tahun, kurang lebih sekitar 5 tahun,
sebelum almarhum Bapak meninggal itu saya tidak sama sekali injak gereja. Dan kabar baiknya ketika saya masuk penjara, gereja pertama kali saya injak lagi adalah gereja Galilea. Dan itu membuat saya sangat bersyukur Tuhan masih sayang sama hidup saya, memberikan saya kesempatan untuk bisa hidup lebih benar hari lepas hari. Cara kerja Tuhan itu nggak bisa kita bayangkan. Saya masuk ke sini itu betul-betul adalah, kalau tidak saya masuk ke sini mungkin saya sudah stroke. Dulu saya punya paradigma bahwa gue kan cari duit sendiri, gue pakai doang, nggak ada yang dirugiin. Kalau penipu, nipu orang, sampai ada orang yang bunuh diri cari sama istrinya gara-gara nipu. Maling juga begitu. Kalau gue kan cuma nyabu sendiri ya. Tapi ternyata di firman itu hukumannya berat karena berhubungan dengan langsung ke atas, yaitu saya memberhalakan barang itu, menomorsatukan barang itu sehingga saya berurusannya sama Tuhan. Apa yang tidak pernah saya dapat di luar dengan kebebasan yang begitu banyak, ternyata ketika saya ada di penjara dan di gereja Galilea, banyak hal yang Tuhan lakukan bagi hidup saya secara pribadi. Saya banyak mengerti hal mana yang harus saya lakukan dan tidak, dan itu setiap hari saya lakukan. Saya percaya bahwa ketika saya bebas, fondasi yang saya letakkan hari ini di penjara akan membuat saya untuk jadi orang lebih baik di luar. Hukuman itu terlalu berat buat saya. Tapi itu nggak ada masalah, mau lama atau sebentar nggak apa-apa. Saya tetap akan menjalani itu karena saya merasa yakin bahwa itu adalah keputusan dari Tuhan. Saya tetap jalankan, saya tetap akan jalan mendekatkan diri terus kepada Tuhan. Pesan saya buat keluarga, teman-teman saya, sahabat saya, dimanapun mereka berada, bahkan di tanah Papua, mari gunakan hidup lebih baik hari lepas hari. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan agar hidup kita bisa jauh lebih baik. Karena keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, teman kita sangat membutuhkan kita. Mungkin itu dari saya. Terus dekatkan diri sama Tuhan. Ya, sampai di mana akhirnya mereka berdua telah sampai di jalan yang menemukan titik balik di dalam kehidupan. Mereka berdua bersama rekan-rekan yang lain menjadi pengabdi setia di Gereja Galilea, Rutan Kelas 1, Cipinang, Jakarta. Karena di sanalah mereka menemukan terang di dalam jiwanya. Yuk, gue mau ngajakin kalian semua buat berdoa. Semoga Allah senantiasa memberikan terang di dalam jiwa Andres dan Ivan. Dan juga kehidupan mereka berdua di kemudian hari jauh lebih baik lagi. Sampai di sini dulu teman-teman, titik balik. Sampai jumpa di video berikutnya.